Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk sedikit memaparkan dan menjelaskan tentang kajian kitab Futhul Ghaib, yang mana kitab ini menjadi salah satu bahan diskusi kita pada perkuliahan kajian kitab Tasawuf 1 di semester 5. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khairunisa. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandan-Aran, program studi ilmu tasawuf. Saya semester 5. Baik, terkait mengapa saya memilih kitab Futhul Ghaib ini, karena menurut saya kitab ini adalah bermanfaat sekali. Kitab ini di dalamnya membahas tentang beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang banyak, seperti yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan larangan mengeluh. Baik, langsung saja terkait kitab Futhul Ghaib ini. Kitab Futhul Ghaib ini adalah dikarang oleh salah satu ulama yang sangat terkenal, yang tentu kita sebagai umat muslim tidak jarang dan tidak asing lagi mendengar nama beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau yang sangat terkenal dalam sisi kebatinannya, dan beliau yang sangat terkenal soleh dan kealiman dan kedalaman ilmunya, kedalaman sisi batinnya, sehingga beliau ini banyak menuliskan karya-karya kitab seperti karya kitabnya yang berjudul Fathur Rabbani, terus Tafsir Jalalain, kemudian Al-Fatah Ar-Rabbani, kemudian Jala Al-Hawatir, dan lain sebagainya. Nah, kedalaman dan kealiman, keilmuan secara mendalam ini bisa kita terusuli dalam kitab ini, kitab Futhul Ghaib, yang ditulis oleh beliau sendiri, yang dikarang oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait biografi beliau. Baik, terkait biografi beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bernama lengkap yaitu adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausad bin Abi Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani. Beliau lahir pada hari Rabu tanggal 7 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi di Laut Kaspia di provinsi Mazandaran, yaitu di Iran. Kemudian beliau wafat pada 9 Hijriah Rabiul Akhir pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Nah, kemudian beliau dulu pernah berguru dengan beberapa ulama terkenal juga, seperti Ibnu Aqil, kemudian Abul Khattab, kemudian Abu Husain Al-Fara', dan kemudian ada Abu Sa'ad Al-Muharri Misaim, menurut buku yang saya baca ya. Nah, terkait biografi beliau hanya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kemudian terkait alasan mengapa beliau menuliskan atau beliau mengarang kitab ini, yaitu karena pada zamannya, yaitu di Baghdad, itu
sedang terjadi kebobrokan masyarakat, yaitu seperti moralnya, kondisi sosialnya, keagamaannya, terus politik, budayanya itu benar-benar sedang anjlok, sedang hancur, sehingga beliau itu berinisiatif untuk mengajarkan kepada mereka tentang akidah, tentang akhlak, syariat, dan sebagainya kepada umatnya untuk memperbaiki pola sosial, ekonomi, dan keagamaan pada masa itu. Sehingga kenapa beliau tidak bisa menuliskan dan menyusun kitab ini itu karena kesibukannya dalam mengajar. Dan kitab ini, kitab Futhul Ghaib ini, itu disusun dan ditulis oleh salah satu muridnya, yaitu adalah Zain al-Marsyafi, yang beliau ini adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik, kemudian setelah itu terkait kitab ini adalah berisi 78 fasal pembahasan makalah tentang beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa beliau itu mengampu pengajian atau mengampu pengajian di suatu majelis. Nah, kemudian kitab ini itu sebenarnya kumpulan materi-materi pengajian yang disampaikan oleh beliau sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua tema. Yang pertama yaitu fasal ke-18 tentang larangan mengeluh, yang mana larangan mengeluh ini sudah diterjemah, yang artinya pada fasal ke-18 ini adalah supaya kamu tidak mengeluh atas kesusahan yang menimpa kamu dan tidak mengeluhkannya kepada sahabat, kerabat. Jangan pula kamu menyalahkan Tuhanmu atas cobaan yang telah terjadi kepadamu. Alangkah lebih baik kamu menerangkan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu dan kesyukuranmu terhadap kebaikan itu. Maksud perkataan beliau ini adalah supaya kita itu tidak mengeluhkan atas cobaan yang sedang menimpa kita. Kita terkait cobaan itu mungkin kita sering mengalaminya ya, dan terkait mengeluh juga kita sering mengalaminya. Seperti halnya ya, saat kita mungkin juga di jalan sering kita lihat orang jalan terus kesandung atau keserempet, atau mungkin ada orang yang mau reteng tapi ternyata nggak jadi belok, kita marah-marah, atau orang yang di belakang kita marah-marah gitu. Marah-marah yang dimaksud ini adalah kayak seperti halnya kesandung tadi ya. Terus orang yang kesandung bilang, oh alah tidak kesandung. Atau kalau enggak, kita lagi nggak punya uang, kita lagi padahal butuh pengeluaran untuk ngeprint atau untuk beli pulsa atau paketan atau apa sebagainya. Nah, saat kita dilanda seperti itu, alangkah baiknya kita itu tidak terus mengeluh, kita tidak terus mengutarakan apa yang sedang terjadi kepada kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, ataupun kepada siapapun itu, yang gunanya hanya untuk hanya untuk kita menceritakan kesusahan kita itu kepada teman kita. Nah, apalagi kita untuk cerita kepada teman kita aja tidak boleh, apalagi kita untuk mengeluhkannya, untuk mengadukannya kepada Allah, yang mana yang dimaksud mengadukannya di sini bukan mengadu hal-hal yang tidak baik ya, bukan mengadu hal-hal baik ya. Kita mengadu seakan-akan, ya Allah, kok aku diparingi cobaan sebesar ini, ngopo ya Allah, salahku apa? Nah, hal-hal seperti itu tidak baik kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan dalam QS surat An-Nahl, yaitu yang berbunyi wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha, yang artinya adalah ketika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Maksudnya apa? Keterkaitannya dengan larangan mengeluh tadi, bahwasanya misalnya saja kita sedang dilanda cobaan. Nah, kita dilanda cobaan itu
dalam kurun waktu mungkin 1 tahun sekali, kalau enggak 2 tahun sekali, kalau enggak mungkin beberapa tahun kita hidupnya lurus-lurus aja, tidak gimana-gimana. Nah, saat kita dilanda ujian, cobaan, mengapa kita mengeluh? Apakah hal itu wajar saat Allah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tentu kita tidak bisa menghitung dalam hitungan jari, dalam hitungan angka atau apa sebagainya. Sedangkan kita saat dilanda musibah, kita ngeluh kepada orang, kita ngeluh kepada Allah. Apakah hal seperti itu tuh wajar? Nah, menurut Syekh Abdul Qadir ini, hal seperti itu tidaklah pantas kita ucapkan. Karena sebenarnya hal seperti itu bisa kita berbenah diri dulu, baru kita itu mencari solusi dengan, bukan berarti kita diem ya, bukan, kita mencari solusi gimana baiknya supaya cobaan itu tidak cepat terselesaikan. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam pasal ke-18, yaitu berbuat bohong dengan menerangkan kesyukuranmu adalah lebih baik daripada menceritakan dan menghebohkan kesusahan yang kamu alami, karena sesungguhnya mereka tidak akan menguntungkan ataupun merugikan terhadapmu. Nah, Syekh Abdul Qadir ini ngendiko bahwasanya saat kita dilanda musibah apapun itu, apabila ada orang bertanya kepada kita, alangkah lebih baiknya kita menutupi kesusahan kita. Jangan sampai orang itu merasakan apa yang sedang kita rasakan, karena apa yang kita cobaan yang kita miliki itu ketika kita menceritakan kepada orang lain itu tidak akan terus untung, dia untung tidak akan, kita untung juga tidak untung, dia rugi dia tidak rugi, kita juga tidak rugi. Makanya hal seperti itu tuh tidak ada manfaatnya, nggih. Kemudian dalam pasal terakhir juga disebutkan bahwasanya sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpamu adalah akibat keluhan dan ketidakridhaan terhadap Allah. Oleh karena itu, janganlah kalau kamu menunjukkan ketidaksopananmu jika kamu menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Nah, Mbah Syekh Abdul Qadir di sini ini menjelaskan bahwasanya sebenarnya cobaan-cobaan yang menimpa kita itu terjadi karena keluhan-keluhan kita. Misalnya saja saat kita mengeluh, saat kita terkena cobaan, misalnya kita lapar, kita nggak punya uang, terus kita mengeluh, ya Allah wes ngeleh nggak duit atau apa sebagainya, misalnya seperti itu. Bila Allah tidak meridhoi dan tidak menghendaki kita, dan bila Allah itu murka terhadap kita, maka keluhan-keluhan kita itu tadi akan diwujudkan, kemudian diganti dengan keluhan-keluhan tadi akan diwujudkan, kemudian kenikmatan yang kita terima tadi akan diambil dan dilipat gandakan keluhan-keluhan yang kita ucapkan tadi. Nggih. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita menjaga lisan terutama, kemudian menjaga hati kita agar kita tetap bisa bersabar menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang sabda Nabi yang berbunyi, tinggalkanlah segala yang meragukanmu, ambillah yang tidak meragukanmu. Nah, ini terdapat dalam pasal ke-20, yaitu yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang membuat pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu, dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan terhadapmu. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasanya setiap kita ingin melakukan tindakan, setiap kita ingin memutuskan sesuatu, itu ambillah sesuatu yang menurut kita itu emang benar, yakin dalam hati kita, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena keraguan-keraguan yang di sini itu adalah keraguan yang pasti berasal dari syaitan. Oke, mungkin terkait keraguan cuma sedikit saja yang saya sampaikan ya, karena ini termasuk sudah jelas sekali, dan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan jangan lupa di komen. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.